Don't forget to subscribe for more empowering content. Nikmati sakitnya, nikmati sedihnya tanpa perlu terlena. Kenapa aku bilang jangan terlena? Karena kalau aku mengartikan terlena itu seperti kita menjadi lupa diri, atau kalau di kamus bahasa Indonesia terlena itu terlengah gitu. Jadi jangankan dalam kondisi sakit dan sedih, dalam kondisi sehat dan bahagia pun kita nggak perlu terlena. Kenapa? Karena ketika kita terlena dengan kesakitan kita uh, atau ketika kita terlena dengan kesehatan kita menjadi lupa bahwa kita itu bisa sakit. Atau misalnya kalau kita terlena dengan kesehatan kita yang sekarang, kita menjadi lupa kalau kita pernah sakit. Dan ketika kita lupa, kita jadi tidak mempersiapkan diri akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Begitu juga kalau kita terlena dengan rasa bahagia kita. Dengan kebahagiaan kita terlena, kita menjadi lupa bahwa di dalam hidup ini ada juga yang namanya rasa sedih. Nggak cuma rasa bahagia aja, kayak gitu. Jadi, nikmatin semuanya agar kita menjadi pribadi yang siap untuk menjalani dan melewati musim demi musim di dalam kehidupan. Kayak gitu. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Cindy Audina. Saat ini usiaku 23 tahun. Aku adalah survivor cancer dan aku menulis buku yang berjudul Nama Tengahku Muzizat. Aku juga mau berterima kasih sama teman-teman semua yang masih memberikan kepercayaan dan masih memberikan aku kesempatan untuk bisa berbagi. Dan tema berbagiku hari ini adalah boosting your resilience gitu. Kalau aku artikan dari tema boosting your resilience ini adalah bagaimana kita uh, memperbesar ketahanan kita, memperbesar kapasitas ketahanan atau kapasitas daya tahan diri kita. Atau bagaimana kita mempertahankan bentuk dan nilai dari diri kita. Gitu. Karena gini, dalam menjalani hidup atau dalam perjalanan kita untuk menuju tujuan kita, itu akan selalu ada orang-orang yang mungkin aja mereka akan menarik kita, mungkin aja mereka akan menekan kita atau bahkan menginjak-injak kita gitu. Dan tugas kita adalah untuk mempersiapkan daya tahan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan bentuk dan nilai kita, bentuk dan nilai diri kita, supaya ketika orang-orang itu melakukan hal-hal yang mereka mau, bentuk dan nilai kita itu tidak patah, kita tidak rusak atau kita tidak hancur kayak gitu. Jadi aku pernah tulis ini di Instagram, mungkin bisa menjadi bahan pengingat buat teman-teman semua. Aku bilang, apapun yang orang lain lakukan dan katakan, ingatlah bahwa kamu berharga. Kamu sebegitu berharganya bagi Sang Pencipta. Perlakuan dan perkataan ciptaan-ciptaan lain gak boleh merusak hargamu. Kamu gak perlu menurunkan hargamu hanya untuk dapat diterima, dan kamu gak boleh menukar hargamu dengan apapun. Karena si pencipta sudah menyiapkan orang-orang yang mampu menghargai dirimu dengan selayaknya, sepantasnya, dan sebaiknya. Jadi, buat teman-teman mungkin yang orang lain sudah pernah atau sedang atau mungkin akan melakukan atau mengatakan hal-hal yang mungkin kita nggak bisa terima, tetap ingatlah bahwa kita itu berharga. Jadi kita berharga itu bagi si pencipta. Jadi perlakuan dan perkataan ciptaan-ciptaan lain seharusnya nggak boleh merusak harga kita. Kayak gitu. Dan ini aku teringat, jadi aku itu kan mahasiswa semester akhir. Januari kemarin aku sidang proposal, itu sidang dari dari bab 1 sampai bab 3. Di dalam bab 1 sampai bab 3 itu aku mempersiapkan seperti tujuan skripsiku apa, manfaatnya seperti apa. Terus, dan sebelum aku sidang, dosen pembimbingku tuh bilang kayak gini, nanti apapun yang mereka itu dalam arti panelis, apapun yang mereka katakan, dengarkan dahulu, tapi jangan semuanya dipikirkan gitu. Karena sebagus apapun skripsi kamu,
sebagus apapun presentasi kamu, tugas mereka ada di situ untuk mencari kesalahan dan mengkritik kamu. Itu poinnya. Jadi sama aja sama ketika kita menjalani hidup. Ketika kita menjalani hidup, ya kita harus mempersiapkan hal-hal itu. Apa aja? Ketaatan, ketekunan, pikiran yang positif, hati yang tulus, ikhlas, dan sama seperti aku sidang kemarin, sebaik apapun yang kita lakukan dan kita katakan, akan selalu ada orang-orang yang nantinya mengkritik kita. Dan itu balik lagi, itu tugas kita untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bijaksana untuk membedakan mana sih yang kritikan, mana sih yang hujatan. Yang hujatan nggak perlu difikirkan terlalu dalam, tapi yang kritikan itu bisa kita evaluasi lagi untuk kita jadikan bahan kita untuk membuat perubahan ke depannya, kayak gitu. Dan satu yang perlu kita ingat, dan ini yang kadang mungkin aku juga suka lupa, adalah gini. Jangan pernah berkecil hati, apalagi sampai berhenti, hanya karena kamu tidak dipuji. Jangan pernah berkecil hati, apalagi sampai berhenti hanya karena kamu tidak dipuji. Jadi, ketika kamu sudah yakin apa yang kamu lakukan dan katakan itu adalah hal baik, berbangga hatilah karena kamu sudah selesai melakukan hal-hal kebaikan itu. Gak perlu berkecil hati, apalagi berpikiran untuk berhenti karena orang-orang tidak sepakat dengan apa yang kamu lakukan, orang-orang tidak memuji hal itu. Itu sebagai pengantar aku untuk gimana sih kita bisa menjadi pribadi yang mempunyai daya tahan. Dan aku suka tema ini karena ketika aku ingat-ingat lagi, mungkin aku dibentuk oleh Sang Pencipta untuk menjadi pribadi yang mempunyai daya tahan itu lebih dini. Aku nggak tahu teman-teman yang join di sini sebelumnya pernah ikut seminar I'm on my way yang Kebelet Hidup 3, karena aku waktu itu jadi speaker juga di sana. Aku menceritakan pengalamanku berjuang dengan kanker dan segala macam perkankerannya. Sebenarnya kalau disuruh menceritakan ini aku agak bingung sih, karena ceritanya ceritanya panjang dan kadang suka nggak tahu nih mau mulai dari mana, atau misalnya mau di bagian mana yang diceritakan, tapi mungkin nanti bisa diperjelas dengan pertanyaan teman-teman. Jadi aku tuh mulai dibentuk mempunyai daya tahan itu ketika aku umur 9 tahun 2005, itu aku didiagnosis kanker. Awal mulanya sebenarnya gejala-gejalanya tuh biasa, kayak penurunan berat badan, tidak nafsu makan, terus lemes, pusing, dan segala macam. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu awalnya dokter cuma bilang tifus. Terus dokter tanya punya keluhan apa, terus aku bilang suka sesak, karena aku waktu itu taekwondo dan olahraga yang tadinya biasa aja kok makin lama ngerasa kok makin gampang capek gitu. Jadi suka sesak aku bilang, dan akhirnya di rongsen. Nah, dari rongsen itu paru-paruku sebelah kiri itu lebih besar dari paru-paru yang sebelah kanan. Nah, dokter itu mengatakan bahwa aku pembengkakan jantung. Jadi akhirnya orang tua minta untuk dirujuk ke rumah sakit jantung. Setelah dirujuk ke rumah sakit jantung, aku melakukan pengetesan ulang seperti CT scan dan segala macam. Akhirnya itu aku umur 9 tahun, 2005, belum zamannya gadget, jadi aku cuma tunggu di ruang tunggu rumah sakit sambil nonton TV. Terus ketika dokter panggil orang tua itu, aku tidak diizinkan masuk sama susternya, dibilang suruh tunggu dulu. Keluar dari ruang dokter, bapakku nggak bilang apa-apa, dia cuma langsung pergi untuk mengurus-ngurus administrasi, dan ibuku dengan mata yang berkaca-kaca, dia cuma bilang gini, kita nginep lagi ya di sini. Jadi itu adalah rumah sakit kedua setelah aku sudah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Nginep di situ, aku masih jalan,
kayak anak yang ya memang nggak tahu sakitnya apa gitu, nggak demam, nggak apa, kayak gitu. Jalan, terus di lorong rumah sakit, itu aku di Rumah Sakit Harapan Kita, rumah sakit jantung, di lorong rumah sakit aku tanya, sebagai anak umur 9 tahun dengan polosnya, aku bilang sama ibuku, "Mah, kok aku sih yang sakit? Kan aku baik, aku rajin berdoa," aku bilang gitu, "aku rajin sekolah minggu," aku bilang. Terus ibuku, eh dia langsung ngerangkul aku, terus dia bilang, kalau sakitnya bisa dipindahin, mama juga maunya mama yang sakit. Tapi Tuhan maunya Cindy yang sakit karena Tuhan tahu Cindy kuat dan Cindy bisa melewati ini semua. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, aku cuma mau bilang siapapun kamu dan apapun yang kamu lalui saat ini, percayalah bahwa Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi kepada kamu. Tuhan memang mengizinkan hal ini untuk kita jalani karena akan ada rencana-rencana yang baik di depannya. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Balik lagi ke diri kita. Siap atau enggak? Mau atau enggak? Kayak gitu. Dan sebenarnya kalau memang sudah perintah dari si pencipta, siap nggak siap harus siap, mau nggak mau ya harus mau gitu. Jalanin aja dan percaya bahwa setiap rancangannya itu adalah hal-hal yang baik. Terus lanjut, aku akhirnya nginep di situ, terus malam itu ada dokter bilang, ibu malam ini Cindy puasa karena besok akan dilakukan biopsi untuk pengecekan apakah kankernya itu jinak atau ganas gitu. Kalau jinak pengobatannya dengan kemoterapi, tapi kalau ganas harus dilakukan operasi pengangkatan. Aku di saat itu masih menjadi anak usia 9 tahun yang tahu bahwa kemoterapi itu adalah pengobatan untuk sakit kanker. Cuma nggak tahu bahayanya seperti apa, efek sampingnya bagaimana, kanker itu mematikan atau enggak gitu. Jadi ya udah. Terus akhirnya tengah malam mamaku tuh suapin aku makan untuk terakhir sebelum puasa. Mamaku tuh nggak bilang apa-apa, dia cuma suapin sambil air matanya netes, dan aku juga nggak mau tanya apa-apa. Terus akhirnya pas besok pagi, itu ruanganku udah penuh sama saudara-saudara, sama keluarga. Terus ketika suster bilang, ibu ini waktunya ya gitu untuk melakukan biopsi, mamaku minta waktu untuk kita doa bersama. Aku duduk di ranjang rumah sakit yang dikelilingin sama orang-orang, kita berdoa, tapi mereka semua nangis. Dan di situ aku kayak udah mulai bertanya-tanya nih, kayak sebenarnya apa sih sakit aku, kok aku ditangisin seperti ini, kayak gitu. Tapi lagi-lagi pencipta memberi memberikan hati yang tenang saat itu. Aku nggak meronta-ronta, nggak kayak aku nggak mau apa segala macem, karena masih anak-anak. Harusnya kan ada apa ya, pemberi segala macem kayak gitu. Cuma aku ya udah, aku ikutin. Terus masuk ke ruang operasi, itu masih biasa melakukan biopsi dan segala macam. Terus ternyata di biopsi itu aku sekalian di BMP juga. BMP itu adalah pengambilan cairan tulang sumsum lewat belakang. Jadi ini tulang gitu. Pokoknya di tulang kita itu alat itu kayak bor kecil itu, dan itu ya kita posisinya tengkurap, bornya itu ya untuk ambil si cairan tulang sumsumnya itu. Kalau waktu pertama kalinya itu aku dibius total karena sekalian operasi biopsi. Tapi aku pernah uh, melakukan itu lagi yang tidak dibius. Jadi tahu gimana bunyi krek tulangnya, gimana sakitnya dan segala macam. Terus setelah sadar dari biusnya itu, aku bangun dan aku uh, apa namanya merasakan efek samping dari si obat bius itu pertama kalinya yang aku ingat aku menangisi keadaanku yang sejadi-jadinya. Itu aku nangis karena efek samping dari obatnya itu bikin pusing mual dan segala macam, dan aku muntahin diri aku sendiri di ranjang. Terus akhirnya dibersihin dan aku harus tidur
tiduran selama setidaknya 8 jam untuk neken bekas si borannya ini, nggak pakai bantal, jadi benar-benar harus tiduran sampai besok pagi. Dan ketika aku bangun, um, aku jadi satu ruangan tuh 2 tempat tidur, dan aku yang tuh sebelah pojok deket jendela. Ketika aku bangun, aku berharap bahwa semua ini udah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Ternyata itu adalah awal dari semuanya. Disitulah disitulah pertama kali aku didiagnosis mengidap 2 kanker sekaligus, yaitu kanker kelenjar getah bening. Jadi yang membuat paru-paruku sebelah kiri itu terlihat lebih besar itu bukan pembengkakan jantung, tapi kanker kelenjar getah bening yang menyelimuti satu paru-paruku sebelah kiri, dan kanker leukemia LLA L3 high risk. Jadi leukemia itu bahasa medisnya LLA, terus aku yang tipenya L3 yang high risk, resiko tinggi. 2 sekaligus. Dan setelah dari situ sebenarnya aku masih belum tahu sakit aku apa, dan ibu bapakku tuh nggak pernah yang kasih tahu langsung, cuma aku tahu itu dari kalau ada orang jenguk, mamaku cerita. Nah, aku cuma denger-denger dari situ aja. Dan sudah mendapatkan hasilnya, akhirnya pulang, aku melewati lorong yang sama dengan kondisi yang berbeda. Kalau waktu itu aku masih bisa jalan, masih bisa ngobrol dan segala macem, pas pulangnya aku udah didorong pakai kursi roda, udah mulai kelihatan kayak anak kesakitan, lemes dan segala macam. Pulang ke rumah, akhirnya orang tua dan keluarga mulai berunding mau bagaimana. Aku dibawa ke Penang saat itu, dibawa ke Penang, tapi tidak memberikan jawaban yang baik. Akhirnya pulang lagi ke Indonesia karena di sana juga udah demam sampai kejang, khawatir kenapa di negara orang akan lebih susah. Jadi dibawa pulang lagi, cek ulang lagi waktu itu di Rumah Sakit Cipto, BMP lagi yang tadi aku bilang itu tanpa bius, terus dicek semuanya. Akhirnya ya memang benar, memang tadinya masih berharap bahwa salah diagnosis, tapi ternyata memang itu yang harus dijalanin. Langsung masuk Rumah Sakit Cipto selama 3 bulan. 3 bulan pertama nggak pulang-pulang, ada jatuh bangun, ada ya tahun pertama tuh tahun-tahun yang sangat berat. Di situ aku koma, di situ aku ngedrop semua, hasil darahku tuh benar-benar sampai 0 koma, terus aku juga udah nggak sadar diri, terus ibu bapakku juga udah disuruh tanda tangan untuk surat pasrah, tapi ibuku bilang gini, "Enggak, anakku pasti bangun." Nah, disinilah titik di mana detik-detik aku bangun, aku mendengar suara yang sampai saat ini aku yakini adalah suara si sang pemberi kehidupan. Dia bilang bahwa, "Cindy, inilah hidup kedua untukmu. Hiduplah untuk membuat orang lain hidup." Ketika itu aku masih belum ngerti nih maksudnya apa. Aku jalanin pengobatan selama 3,5 tahun. 3,5 tahun itu dari akhir 2005 sampai awal 2009, 3,5 tahun. Terus aku melakukan pemeliharaan selama 5 tahun, pemeliharaan setelah lepas pengobatan dari awal 2009 sampai awal 2014. Jadi untuk bisa dikatakan sebagai survivor atau sebagai penyintas itu adalah sudah melewati masa-masa pemeliharaan 5 tahun setelah masa pengobatan. Setelah 2014 lepas pengobatan, aku udah SMA, terus aku udah mulai mikirin nih kata-kata itu kayak apa ya sebenarnya maksudnya hidup untuk membuat orang lain hidup kayak gitu. Terus aku kepikiran dan aku lulus sekolah tuh tahun 2015, akhir 2015 mulai sedikit-sedikit diundang untuk memberikan testimoni, tapi kan testimoni itu cuma 10 sampai 15 menit ya. Jadi kayak di situ aku mulai ngerasa kayaknya nggak cukup deh kalau aku cuma sharing 5 sampai 10 menit dalam satu ruangan yang mungkin isinya cuma
berapa puluh orang kayak gitu. Aku harus membuat sesuatu yang lebih untuk pertama sebagai ucapan rasa syukur atas kesembuhanku, dan yang kedua adalah untuk memberikan harapan nih bagi adik-adik dan beserta keluarganya yang saat ini sedang berjuang kayak gitu. Sorry, aku sambil cas HP sebentar. Nah, sebenarnya sih yang buat aku lebih yang buat aku terpacu untuk membuat buku adalah pertama, kita tahu bahwa film-film atau cerita-cerita itu lebih menjual kesedihan gitu. Jadi lebih menjual kesedihan di mana aku tahu bahwa mungkin mereka membuat film itu untuk rating, untuk komersil. Cuma mungkin beberapa pihak lupa bahwa ketika mungkin ada 1.000 orang yang menangis, terharu, merasa tersentuh dengan film tersebut, tapi ada satu jiwa yang kehilangan semangat dan harapan yang sedang di rumah sakit. Ini diceritakan sama dokterku, dia bilang gini, Sin, adikmu, jadi dokterku tuh kalau misalnya bilang pasien-pasien sekarang yang masih pengobatan, jadi aku bilangnya tuh adikmu waktu itu pernah bilang kayak gini, dok, kan kemarin aku nonton TV, katanya. Terus, yang di pemainnya itu sakitnya sama kayak aku, tapi mereka meninggal, berarti nanti aku meninggal juga dong. Nadanya polos, tapi kita yang mendengarnya kayak, oh, itu dan gimana rasanya orang tua, dokter yang lagi berjuang untuk kesembuhan dia, tapi dia merasa bahwa oh aku sama kayak di film itu, dan di film itu meninggal, berarti aku akan meninggal juga kayak gitu. Disitulah aku memacu diri bahwa harus ada nih yang aku bikin. So aku sebenarnya kepikiran juga bikin apa, nulis buku belum pernah gitu. Jadi bener-bener awal, kalau dihitung itu berapa tahun tuh dari aku lulus sekolah akhir 2015, niatnya mah ada niat untuk bikin buku gitu. Cuma mindsetnya masih kayak, kayaknya gue nggak bisa deh, gue nggak bisa nulis buku, gimana caranya nulis buku, segala macem banyak banget gitu. Dan aku suka peribahasa yang bilang gini, kita nggak akan tahu dalamnya laut kalau kita nggak nyebur gitu. Jadi kalau kamu pengen tahu, ya nyebur aja dulu. Nah, di situ juga aku kayak, oke, aku mantepin, aku mulai tulis, dan ternyata ketika kita sudah mulai tulis, aku ngalir gitu aja. Aku bikin buku tuh cuma sekitar mungkin dari Februari sampai Juni tuh 4 bulan. Cuma 4 bulan, terus awalnya aku bikin buku, aku cetak satu, aku kasih ke mamahku, aku bilang, "Mah, coba deh periksa," aku bilang gitu kan. Ada nggak kata-kata yang perlu dikurangi, atau kata-kata yang harus ditambahkan, atau kisah-kisah yang mungkin aku lupa atau keliru, aku bilang gitu kan. Terus mamaku pulangin bukunya, itu udah ada basah-basah gitu di halamannya. Mungkin dia nangis, terus dia ternyata fotoin bukunya ke nenekku, terus nenekku bilang, kita bikin peluncurannya, kayak gitu. Itu semuanya di luar dari bayangan aku. Aku waktu itu 2017 itu aku nggak kebayang akan dibawa sejauh ini, gitu. Launching, undang pasien, undang orang umum, undang media dan segala macam. Itu aku launching 4 Juli 2017. Dalam perjalanannya banyak sekali orang-orang yang membantu gitu. Banyak sekali orang-orang yang dikirim pencipta untuk membantu aku berjuang menyebarluaskan si buku ini, karena tujuan aku membuat buku ini adalah sebagai bentuk pemberian dukungan, semangat, dan harapan bagi teman-teman dan keluarganya yang saat ini sedang berjuang. Terus singkat cerita, sebenarnya aku ini kan jadi penulis ini bukan maunya aku gitu, tapi aku ikutin
apa maunya si pencipta, dan akhirnya aku melihat bahwa, oh ternyata rancangannya si pencipta kalau kita ikutin, itu lebih lebih indah dan lebih bagus dari rancangan kita. Cuma, ya itu, kita punya daya tahan nggak yang yang daya tahan yang cukup nggak untuk ikutin rencananya dia, kayak gitu. Mmm, Kalau perjalanan bukuku mungkin itu aja, dan yang itu sih, ketika aku sekarang mungkin sudah menjadi pembicara di sana, di banyak tempat dengan lebih luas lagi, dengan niat aku yang masih sama gitu, yang tadi aku bilang, nggak semua hal yang kamu katakan atau yang kamu lakukan baik, dapat diterima baik oleh orang lain. Kita ngelakuin hal baik aja tuh kadang masih ada aja orang yang mengkritik, betul nggak sih? Jadi kayak ketika aku udah mulai kayak gini, itu, ada aja hantaman-hantaman kata-kata yang bilang bahwa aku, eee, itulah pokoknya yang nggak bisa diterima sama hati, yang mungkin sombong, so hebat, apa, semua segala macam itu. Terus yang tadi aku sampaikan di awal, mungkin buat teman-teman yang saat ini merasa tidak bahagia, aku mau sampaikan bahwa bukan salah siapa-siapa kalau kamu nggak bahagia. Karena bukan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab diri kita sendiri untuk membuat diri kita bahagia. Mungkin kadang keadaan seakan nggak mendukung. Teman seperti mengecewakan. Dan masih banyak hal lagi. Tapi ini yang mau aku sampaikan bahwa orang lain nggak akan mengatakan hal-hal yang hanya mau kita dengar. Orang lain nggak akan mengatakan hal-hal yang cuma mau kita dengar aja, gitu. Dan kita nggak bisa memaksa orang lain untuk memberikan. Kita nggak bisa memaksa untuk orang lain memberikan apa yang kita mau aja, tapi kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk menerima bahwa orang lain itu nggak bisa memberikan. Jadi kita harus tahu bahwa orang lain nggak selalu bisa memberikan apa yang kita mau, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk menerima hal tersebut. Kayak gitu. Akan habis login di link yang sama. Oke. Terus, udah sejam belum Mas Fadil? Aku mau share apa lagi ya? Belum sih Mbak, baru jam 4. Oh, baru setengah jam ya? Baru setengah jam. Monggo, Oke. silakan dilanjut. Atau Oke, kalau terus yang mau bertanya mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak yang ada pertanyaan biar nanti bisa ditanggapi. Monggo Mbak Cindy, mohon maaf. ya, siap. Jadi mungkin aku bisa sharing-sharing lagi perjalanan aku dalam menjadi si penulis buku ini. Gini, kalau aku menganalogikannya adalah manusia aja bisa merancang sesuatu hal itu sesuai dengan fungsinya. Dispenser dengan mesin cuci diciptakan berbeda karena mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Mesin cuci nggak perlu bisa panas dingin. Dispenser nggak perlu bisa menggiling atau membersihkan karena mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Begitu juga dengan pencipta. Aku sempat bertanya-tanya kayak, kenapa sih aku nggak tinggi, nggak putih, nggak cantik? Karena cita-citaku waktu itu pengen jadi pramugari. Tapi sekarang aku ngerti nih maksudnya si pencipta. Aku cari-cari percetakan, nggak ada yang menyanggupi untuk cetak dengan harga yang aku mau, dengan spesifikasi yang aku mau, dengan waktu yang sudah mepet dan segala macam. Itu aku di daerah Pulau Gadung sana, Jakarta Timur.
Aku jalan, bener-bener itu kan kawasan percetakan semua kan. Aku jalan ke percetakan satu-satu, tanya, Mbak bisa nggak, itu sampai malam. Eh, oh belum, itu aku awalnya pertama lewat telepon, katanya di situ bisa, akhirnya aku datang terus mas-masnya bilang, besok balik lagi ya, ambil daminya di jam segini. Itu aku datang jam-jam sore, sekitar jam 5. Di jam segini balik lagi untuk ambil dami, untuk lihat nih contoh satunya seperti apa. Terus udah kayak gitu, aku pengen, ketika besoknya aku ambil, aku turun naik ojek, terus, Pak berhenti di sini aja deh, soalnya seingat saya di sini, atau mungkin kelewatan, karena kan itu kan tempat percetakannya berderet-deret gitu kan, cuma kayak ruko-ruko gitu. Terus aku jalan, nggak nemu juga. Aku tanya sama orang, Pak, percetakan ini di mana gitu. Terus si bapaknya nunjuk, itu Mbak, semalam jam 2 malam kebakaran. Aku selemes-lemesnya, nggak tahu lagi harus ngapain. Itu aku udah sekitar hamin 10 hari berangkat ke Jepang, tapi aku nggak pegang buku. Terus aku pikir kayak, terus aku untuk apa berangkat kalau aku nggak pegang buku sama sekali. Itu mas-masnya juga nggak bisa dihubungin. Terus nah di situ aku jalan kaki bener-bener tanya satu persatu itu sampai malam. Terus aku chat temen aku bilang gini, gue udah nggak tahu lagi harus ngapain. Kalau bisa nangis sih nangis di jalan, cuma nangis kan nggak nyelesain masalah, aku bilang gitu kan. Terus temenku bilang, tenang aja, kan lo sendiri yang suka bilang bahwa semua pasti ada jalannya, kayak gitu. Terus akhirnya aku pulang, dan di jalan pulang, ini menarik banget. Di jalan pulang, aku dapet chat dari salah satu pekerja di percetakan buku di Jogja. Dia bilang, ini Mbak Cindy penulis buku Nama Tengahku Mujizat ya? Kata gitu kan. Iya, kita cerita-cerita. Aku bilang, iya, saya lagi cari percetakan dan segala macam. Terus dia bilang gini, saya bisa bantu Mbak, ntar saya bilang sama orang kantor. Itu aku masih di kereta, masih di jalan, mau nangis. Terus aku kayak, emang ya bener ada aja jalannya. Udah ditranslatinnya gratis, udah aku diberangkatinnya secara gratis, percetakan bukunya ada yang donaturin. Waktu itu sempat dibikin terkaget-kaget karena mungkin ketika kita ngerasa udah buntu nih kayak gitu. Ya gimana, depan mata udah bener-bener hangus, terbakar, dan malam itu bapaknya bilang, Mbak maaf saya tadi malam kebakaran. Aku datang ke situ jam 5 sore, dia jam 2 pagi kebakaran. Besoknya lagi jam 5 sore aku datang, ya dia udah nggak di situ. Terus akhirnya uh, bukunya, percetakannya di Jogja, dia menyanggupi untuk cetak selama 1 minggu. Terus pengirimannya juga dibantuin banget, dalam arti kita pikir kayaknya kalau misalnya lewat paket nggak bisa deh Mas, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah Mbak, nggak apa-apa, saya nanti yang ke stasiun anter pakai kereta, ntar Mbak ambil ya di stasiun, aku bilang, kata Masnya gitu kan. Itu aku benar-benar makasih banget, sampai aku tahun kemarin aku ke Jogja, terus aku temuin mas-masnya untuk terima kasih secara langsung sama mas-masnya. Dan bukuku yang sekarang, yang buku Nama Tengahku Mujizat, juga aku cetak di sana. Dan akhirnya itu Hamin 2 aku berangkat ke Jepang tuh, baru nyampe si buku, berangkat ke sana. Dan ya itu, apa ya, aku jadi punya dengan segala hal-hal yang aku lewatin, dari mulai sakit, dari mulai pengobatan, dari mulai sudah sembuh, dari mulai mau berjuang kebaikan aja masih ada hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi ya itu membuat kita jadi mempunyai ketahanan atau mempunyai daya tahan diri yang lebih lagi untuk menjalani hidup ini. Kayak gitu. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan.
kalau ada pertanyaan, monggo kita lebih sharing lagi. Aku mungkin akan cerita-cerita sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Ini luar biasa ya pengalamannya ya, dari usia 9 tahun. Berarti mulai menulis itu di usia berapa Mbak, kalau boleh tahu? Aku menulis itu awal 2017. 2017. Berarti aku 21. Oh, ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Condro. Mbak, bagaimana caranya Anda yakin bahwa cobaan yang berat itu akan bisa berakhir? Nah, menarik ini. Bagaimana bisa yakin sehingga kita pasti survive, kita bisa melewati ini semua. Gitu. Silakan Mbak Cindy. Kalau aku dulu aku berpikirnya gini. Aku melihat orang-orang sekitarku, keluarga, orang tua itu berjuang sebegitunya untuk kesembuhanku. Jadi di situ aku jadi punya pacuan bahwa ibu bapakku atau orang-orang sekitarku aja yang nggak sakit, itu mereka berjuang segitunya. Apalagi aku yang punya sakit, aku yang punya badan, aku harus berjuang untuk hidupku. Dan yang buat aku, kalau mungkin dulu umur 9 tahun, aku cuma bisa mikir kayak, oh mama papaku berjuang, ya udah aku juga berjuang, gitu. Tapi makin kesini aku punya pemahaman bahwa gini, guru aja yang manusia, dia tidak akan memberikan soal ujian untuk anak kelas 5 SD diberikan ke anak kelas 2 SD. Dia manusia loh. Dia gak pernah memberikan soal kelas 5 SD ke anak kelas 2 SD. Begitupun pencipta, begitupun sang pemberi kehidupan. Jadi biar kita percaya bahwa kita bisa melalui ini semua, yaitu kita nggak akan diberikan ujian, kita nggak akan diberikan cobaan di luar batas kemampuan kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, bukan cuma bumi ini yang punya musim. Bukan cuma ada musim panas, musim hujan, musim kemarau, musim salju, tapi kehidupan kita juga ada musimnya. Yang kayak tadi aku bilang, ada musim sedih, ada musim bahagia, ada musim sehat, ada musim sakit. Dan itu akan berganti. Makanya aku bilang, jangankan cobaan akan berganti, bahkan jangankan sedih yang akan pergi, bahagia pun bisa berganti menjadi sedih. Tapi dia nggak akan menetap selamanya, sedihnya akan berganti lagi menjadi bahagia, dan akan berputar seperti itu terus. Kayak gitu. Oke. Ya, jadi kurang lebih kita harus yakin pada diri sendiri gitu ya Mbak ya, bahwa semua ini akan bergulir. Semua itu akan tiba masanya. Tidak semua itu harus selalu kondisi turun terus, pasti akan ada naiknya nanti. Dan kalau tadi saya rasa mungkin kita harus lebih banyak meyakini pada diri sendiri, kalau saya begitu mungkin Mbak Cindy ya. Iya, dan lebih yakin bahwa lebih yakin bahwa apa yang kita lalui ini itu memang yang awal tadi aku bilang, apapun yang kamu alami saat ini, percayalah bahwa itu memang diizinkan terjadi. Jadi memang itu diizinkan terjadi untuk diri kita, dan yang membuat aku saat ini lebih lagi ketika ada masalah aku gimana untuk lebih ikhlas. Aku merasa bahwa oh ya udah berarti memang ini bagianku. Oh ya udah berarti memang ini bagianku untuk memang ini ya udah bagianku untuk menjalani ini untuk saat ini, kayak gitu. Ya udah jalanin aja, toh dokterku pernah bilang kayak gini, kadang kali kita suka ngerasa kok aku sih yang sakit, kok sekarang sih ketika karir kita lagi tinggi-tingginya kok malah dikasih sakit, ketika kita lagi sehat-sehatnya kerjaan yang kurang baik atau segala macam. Dokterku bilang kayak gini, kamu ngapain ngatur Tuhan? Kamu ngapain ngatur kayak, kenapa sih kok aku yang sakit? Kenapa sih kok sakitnya sekarang? Kenapa sih kok kayak gini? Dokterku bilang gini, kamu ngapain ngatur-ngatur Tuhan? Seluruh hidupmu itu Tuhan yang atur.
Jadi kita nggak perlu atur sakitan nanti aja deh, ini nanti aja deh, kayak gitu. Karena memang seluruh hidup kita ini memang Tuhan yang atur, dan kita harus percaya bahwa rancangan dia baik, tujuan dia baik, hasilnya baik, dan yang tadi aku bilang, dia tidak akan memberikan ujian ini di luar dari batas kemampuan kita. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Jadi sangat harus percaya sama rencana Tuhan ini ya. Jadi Betul. apa yang diinginkan oleh Tuhan itu pasti lebih baik daripada apa yang mau kita. Tinggal memiliki kekuatan untuk menerima dan menjalani. Kurang lebih begitu ya Mbak Cindy ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi. Mbak Cindy ini, halo Kak, saya penyakit hipotiroid yang tahun ini sudah masuk tahun ke-6 masa pengobatan. Puji Tuhan, sampai sekarang saya merasa baik-baik saja, tapi orang tua saya merasa masih takut karena dokter pernah bilang kalau penyakit ini memang sulit hilang. Menurut Kakak, saya sebagai anak bisa berbuat apa supaya orang tua tidak khawatir walau saya sudah bilang saya baik-baik saja? Terima kasih, Kak. Aku sebenarnya kurang tahu sih penyakit apa tadi namanya, Hypothyroid. hypothyroid itu seperti apa, kayak gitu. Ya. Karena gini, sama halnya ketika kalau aku yang sakit ya, ketika aku yang sakit itu dokterku bilang gini, kanker pada anak itu tidak menular, bukan penyakit menurun, tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, dan tidak dapat dicegah. Dan kanker itu bukan penyakit kumatan. Jadi ketika aku dan ketika itu aku berpikir bahwa oke, berarti waktu itu aku memang dipilih, aku waktu itu kanker karena memang aku dipilih untuk menjalani ini gitu. Karena memang bukan nggak menular, nggak menurun, nggak diketahui secara pasti apa penyebabnya, dan nggak bisa dicegah kayak gitu. Dan ketika aku sudah masa pengobatan, sama orang tuaku tuh yang khawatir berlebih, bener-bener kayak yang overprotective. Terus yang aku pegang di situ adalah bahwa kanker ini kan bukan seperti flu. Jadi kita mungkin harus kenalin juga penyakit kita ini seperti apa kayak gitu. Kanker ini bukan seperti flu yang bisa kumatan. Jadi aku waktu itu sempat dilarang sekolah sama bapakku, terus aku bilang gini, loh kenapa? Aku bilang gitu kan aku yang kanker itu darahnya, aku bilang kayak gitu. Aku masih bisa belajar, aku masih bisa seperti anak-anak lainnya, mungkin memang fisik aku lebih lemah, cuma secara secara kemampuan otaknya itu aku bisa sama dengan teman-temanku kayak gitu. Nah, itu aku membuktikannya dengan cara apa supaya mereka nggak khawatir. Kita nggak bisa bilang jangan khawatir gitu-gitu terus ke orang tua. Cuma ya udah kita buktiin aja. Kalau aku waktu itu buktiinnya kayak ya udah aku coba dulu, aku sekolah, aku bilang kayak gitu kan. Nah, ketika itu akhirnya ibu bapakku ngelihat bahwa perlahan-perlahan aku bisa beriringan, bahkan bisa jalan berdampingan dengan anak-anak normal lainnya kayak gitu. Terus itu aku kan balik ke sekolah lagi tuh, aku tuh keluar sekolah tuh kelas 4 SD. Terus aku cuti satu sekolah setahun, masuk lagi sekolah tetap ngulang lagi di kelas 4. Ngulang lagi di kelas 4, ibu bapakku tuh masih yang protek semua segala macem, tapi aku buktiin perlahan-perlahan. Meskipun aku sekolah tuh cuma, teman-temanku mungkin bisa sekolah 5 hari, atau bahkan kalau ada ekskul mereka sampai 6 hari, sampai hari Sabtu. Itu aku sekolah paling cuma 2-3 hari doang, karena sisanya kemoterapi di rumah sakit. Jadi kemo 2 hari, istirahat di rumah sehari, sekolah lagi 2 hari, kayak gitu. Terus tapi aku buktiin dengan dari kelas 4 sampai kelas 6 SD itu aku selalu masuk 5 besar. Nggak tahu juga gimana caranya, padahal durasi sekolahku tuh cuma setengah dari anak-anak lainnya. Dan ketika itu aku lulus dengan nilai bisa dibilang NEM tertinggi dari satu angkatan.
NEM tertinggi dari satu angkatan. Nah, disitulah ibu bapakku udah mulai percaya, oh iya bener, ini anak punya semangat yang sama kayak anak-anak lainnya, kayak gitu. Toh dia juga udah selesai pengobatan, dia sudah bukan pasien lagi, dia bisa membuktikan bahwa dia bisa sama kayak anak-anak lainnya, kayak gitu. Oke. Jadi berarti dalam kondisi apapun kita harus refleksi gitu ya Mbak? Gimana? Refleksi bahwa kita punya potensi ini loh. Iya, Maksimalkan betul. gitu. Gimana pendapatnya? Betul. Iya, jadi ketika orang itu mungkin memandang, ya mungkin namanya orang tua itu wajar kalau khawatir, apalagi anaknya sakit gitu. Tapi ketika kita dipandang, kalau aku dulu mungkin dipandang sama ibu bapakku ya memang udah seperti anak sakitan kayak gitu kan. Tapi aku tetap gimana caranya aku tuh maunya tuh dipandang seperti anak-anak normal lainnya. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih kita potensi diri apa yang mau kita tunjukkan kayak gitu. Yang membuat kita kalau kita memang nggak suka dianggap sebagai orang kesakitan, ya tunjukin kalau misalnya kita bisa seperti orang normal lainnya. Atau kalaupun memang kalau waktu itu aku memang masih jadi pasien terus aku pesakitan, ya tunjukin kalau kita tuh masih punya nilai-nilai lainnya yang kayak tadi aku bilang di pertama. Bagaimana kita bagaimana kita mempertahankan nilai dan bentuk kita. Mau orang bilang apa, mau orang ngelakuin apa, tetap aja kalau kita yang tahu diri kita yang tahu bentuk dan nilai kita, itu adalah tanggung jawab kita untuk mempertahankannya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali Mbak Cindy. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dewi. Kendala apa yang kakak alami selama menulis buku, Kak? Kalau untuk menulis buku, puji Tuhan mungkin aku nggak punya kendala. Mungkin kendalanya ya di awal, kendala untuk meyakinkan diriku bahwa aku bisa. Sebenarnya ini buku juga buku buku maksa, gue harus punya karya nih, gue harus ada nih yang gue berikan untuk adik-adik sekarang kayak gitu. Karena memang sebelumnya belum pernah nulis buku kan. Terus akhirnya tulis, cetak. Nah, di situ ngerasa belum ada kendala. Sampai nyetak yang pertama tuh belum ada kendala, bahkan dukungannya banyak, mulai dari dibikinan launching, mulai dari waktu itu ada yang secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi editor. Kata-kataku yang tadinya masih mentah banget diedit supaya lebih enak lagi dibaca dan segala macam. Cuma mungkin kendala-kendalanya sampai saat ini adalah bagaimana kita tetap kalau aku adalah mempertahankan niat awal kita gitu. Jadi ketika waktu itu aku niat punya buku, buat buku itu kan untuk memberikan dukungan, semangat, dan harapan. Nah, ketika aku dibawa sejauh ini, aku bisa nggak nih mempertahankan niat baikku gitu. Kalau satu yang aku ingat adalah niat baik itu nggak boleh dibelok-belokin. Jadi yang sampai saat ini masih menjadi yang masih menjadi bukan kendala sih, tapi lebih ke hal-hal yang perlu aku antisipasi adalah pertama, aku karena tadinya niat awalnya bukan untuk komersil, jadi sampai sekarang aku menahan diri untuk tidak mau menjadikan ini sebagai sumber penghasilan. Itu yang pertama. Terus karena nanti niatnya akan jadi belok-belok. Kalau aku niatnya sebagai penjual buku, niatnya akan jadi belok-belok. Dan yang kedua adalah ketika aku sudah berhasil menulis buku dan sudah bisa menjadi speaker seperti ini, bagaimana aku mempertahankan nilaiku untuk tidak mau lebih terkenal dari nggak mau lebih terkenal, lebih dikenal secara diriku, tapi aku maunya tuh gini, jangan lihat akunya gitu, tapi lihatlah bahwa
pekerjaan-pekerjaan Sang Pencipta dalam diriku, ambil kisah-kisah baiknya dalam diriku, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya kendala untuk menulis buku, puji Tuhan mungkin kendala selama menulisnya itu nggak ada, cuma kendala di depan-depannya ini loh yang ada, yang aku sempat merasa kecewa dalam arti kayak, kan gue niatnya baik, gue nulis buku tuh nggak ada niat apa-apa, untung juga boro-boro gitu, tapi ada aja orang yang nyinyir sana-sini. Nah, itu yang justru menjadi kendala. Terus aku waktu itu sempat kepikiran untuk berhenti, udahlah kayaknya aku berhenti aja untuk menjadi penulis, apalagi jadi pembicara. Cuma ketika kita berpikir untuk berhenti, ingatlah bahwa kenapa kita memulai, kayak gitu. Yang tadi aku bilang di awal juga, yang kadang aku pun sering lupa adalah jangan pernah berkecil hati, apalagi sampai berpikir untuk berhenti hanya karena kamu tidak dipuji, kayak gitu. Jadi aku selalu ingat kata-kata itu. Jadi ya udahlah, memang kan niat awalnya bukan untuk dipuji-puji. Jadi orang mau berkata seperti itu juga ya udah, nggak usah dijadikan bahan pertimbangan untuk sampai berhenti melakukan hal-hal baiknya, kayak gitu. Oke, seru sekali nih. Jadi kesimpulan kok saya ambil berarti yang malah kendalanya justru malah mempertahankan niat dan supaya konsisten meneruskan hal itu ya Mbak Cindy ya? Ya, betul Mbak, Mas. Ya jadi memegang teguh sehingga nggak memikirkan yang hal-hal terlalu indah dahulu itu ya. Kalau orang kan misalnya bikin karya sudah kepingin terkenal kan gitu, jadi nggak terkenal jadi ngerasa kecewa gitu ya? Iya betul. Oke, ya. Oke, menarik sekali Mbak Cindy. Jadi kalau berarti kembali lagi ke diskusi kita lagi. Kalau boleh tahu, support yang paling kuat dari yang dialami Mbak Cindy itu bagaimana bentuknya? Dan siapa yang memberi sehingga Mbak Cindy bisa tetap semangat bahwa saya harus bisa melalui ini semua? Apa ada pihak eksternal atau benar dari keyakinan dari dalam diri sendiri? Gimana, Mbak? Kalau support yang paling kuat itu aku rasakan dari orang-orang terdekat. Dari orang tua, keluarga, orang-orang sekitar, dan yang ini adalah yang masih aku terus sampaikan kepada keluarga-keluarga pasien, bahwa aku bilang bahwa mereka, maksudnya pasien yang saat ini sedang menjalani pengobatan, mereka sangat butuh dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar. Ketika mereka sudah merasa bahwa inner circle mereka mendukung, mereka mempunyai kekuatan yang lebih. Itu menurut aku. Makanya aku sampai sekarang, karena aku dari awal dibentuk seperti itu, mempunyai mindset seperti itu, sekarang aku lebih ke yang kayak ketika orang-orang di sekitarku mendukung gitu, aku ya udahlah, orang lain mau bilang apa, tapi aku punya inner circle. Karena dulu waktu aku sekolah juga gitu. Waktu aku sekolah kan aku pakai masker, pakai wig, terus orang-orang yang nggak paham mungkin bilang gini, kok pakai masker sih, mulutnya monyong ya, atau misalkan kayak awas tuh wignya jatuh, botak ya, kayak gitu-gitu. Tapi ketika aku punya orang-orang terdekat yang bilang kayak gini, udah nggak apa-apa, nanti juga rambutnya tumbuh lagi, atau misalkan udah nggak apa-apa, kan yang penting kamu lebih pinter dari mereka atau segala macam, itu yang menjadi support system kita, kayak gitu. Oke, ini nggak terasa ini sudah 1 jam kita diskusi ternyata. Mungkin Mas Mbak atau yang lain ada pertanyaan? Kalau saya bisa simpulkan ada beberapa hal yang menarik ini ya, yang mungkin bisa saya rangkum dari diskusi kita hari ini. Pertama, tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Cindy bahwa roda itu berputar. Jadi ada ketika kita posisi di atas, kita harus ingat dan harus siap bahwa akan ada di bawah. Nah, ketika kita pada kondisi di bawah, kita harus yakin bahwa kita pasti akan tiba waktunya di atas. Ya, dan itu semua harus kita yakini bahwa itu rencana Tuhan. Jadi apapun yang kita inginkan, mungkin kita juga harus pasrah dan ikhlas ya, karena belum tentu apa yang kita mau itu lebih baik daripada rencana Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, yang saya bisa simpulkan adalah bahwa semua itu tanggung jawab kita. Kita yang harus
kita yang berhak untuk menentukan apakah kita ini bahagia, mau sedih, mau merasa kecil, mau peduli dihina orang, mau mendengarkan apapun hujatan atau kritikan, itu semua tanggung jawab ada di kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain apabila ada hal-hal yang mengatakan tersebut. Dan untuk itu kita harus mengenali apa sih yang kita punyai, apa sih yang kita punya, apa potensi, apa yang kita miliki, sehingga dari situ kita harus bisa memaksimalkan, ya Mbak Sin. Kok kita sudah mungkin dalam kondisi sakit, kita merasa sedih dan sakit, maka kondisi kita akan lebih turun dan turun. Ya, tapi kok kita merasa positif dan terus semangat, kita punya apa, meski tadi Mbak Cindy cerita bahwa kondisi apapun malah bisa jadi juara kelas gitu ya. Nilai 6 tertinggi itu luar biasa sekali zaman bisa menghasilkan hal tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, niat baik itu harus dipegang teguh. Kita harus niat itu jangan sampai kita goyang karena niat, dan dengan niat yang kuat kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan terakhir dari Mbak Cindy tadi, kita harus punya circle yang saling support satu sama lain, gitu ya Mbak ya. Kita harus circle yang saling menyemangati satu sama lain, ya, untuk memperkuat kita untuk mencapai apa yang kita sampaikan. Saya rasa mungkin begitu ya Mbak Cindy. Saya ini kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, ya, saya atas nama Aimon Mawe mengucapkan terima kasih kepada Mas, Mbak, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, terutama Mbak Cindy. Ya, terima kasih luar biasa atas sharingnya. Menjadi motivasi sekali, menjadi penyemangat bagi kita bahwa kondisi sekarang di tengah pandemi, orang khawatir, ini merupakan seperti oase ya, pencerahan gitu ya, untuk kita semua. Nah, terkait acara webinar ini, saya mau mengingatkan Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak sekalian untuk kita bisa top up learning kita, itu untuk mengikuti seri-seri selanjutnya. Tidak perlu harus bayar ulang dari awal untuk ikut satu sesi, tapi kalau sudah terdaftar, kita tinggal top up untuk mengikuti sesi-sesi yang lainnya dengan cara WA ke 0812 1940 6474. Kita masih punya banyak sekali agenda selanjutnya. Di hari Jumat ada Maintaining Creativity in the Time of Crisis oleh Mas Tio, ada Merintis dan Membangun Bisnis dengan Pasangan oleh Mbak Ria Miranda dan Mas Pandu Rosadi, founder of Ria Miranda, Building Career International Development di hari Sabtu oleh Mbak Nancy Wijaya, Policy Advisor of UNSGSA, serta hari Sabtu juga ada dari Ali Zainal Abidin, Finding Your Life Purpose. Serta terakhir, Berdamai dengan Ego di hari Minggu oleh Mas Rene Suhardono, serta Adventurous Guide for Life oleh Mas Ramon Yetungka. Ya, saya atas nama Aimon Mawe mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan keikutsertaannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, terutama di bulan Ramadan. Terakhir kata, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy, terima kasih Bapak Ibu rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih.